banyak alasan mengapa pemberlakuan batas harga ekspor minyak Rusia tidak akan berhasil. Amerika Serikat dan sekutunya mencoba memberlakukan pembatasan baru pada ekonomi Rusia, tetapi seperti upaya sejauh ini, rencana ini juga tampaknya akan gagal pula. Dalam perang ekonomi yang sedang berlangsung, Amerika Serikat dan sekutunya mengusulkan pembatasan harga pada ekspor minyak Rusia. Ide pembatasan harga minyak yang dipromosikan oleh Menteri Keuangan Amerika, Janet Yellen, menunjukkan bahwa negara-negara konsumen minyak terorganisir ke dalam kartel pembeli untuk membatasi pendapatan Rusia dari ekspor minyak. Proposal ini mengikuti langkah-langkah sebelumnya terhadap Rusia, yang tidak merusak ekonominya sejauh ini. Sebaliknya, pembatasan langsung yang ditempatkan pada ekspor Rusia, terutama komoditas primer seperti minyak dan gas alam, telah meningkatkan harga minyak dunia. Kenaikan harga begitu tinggi sehingga pendapatan ekspor Rusia meningkat, bahkan volume beberapa ekspor mereka telah menurun. Rusia saat ini menyumbang sekitar 10% dari minyak global, memproduksi sekitar 10 juta barel per hari. Dari jumlah tersebut, Rusia mengekspor sekitar 7 juta barel per hari. Jika ekspornya menurun, ketidaksesuaian permintaan penawaran yang dihasilkan akan membuat spekulan, terutama keuangan internasional, menawar harga minyak melambung tinggi. Akibatnya, batas harga yang diusulkan, sesuai dengan niat Amerika dan sekutunya, dimaksudkan untuk bekerja dengan mengurangi pendapatan ekspor minyak Rusia tanpa mengurangi besarnya. Mari kita periksa rencana Amerika dan sekutunya secara rinci. Pertama, harga pagu ekspor minyak Rusia akan berada pada tingkat yang melebihi biaya produksi minyak tetapi di bawah harga minyak dunia. Kedua, batasan tersebut dimaksudkan untuk ditegakkan terutama melalui kontrol atas asuransi pengiriman yang didominasi oleh perusahaan yang berbasis di Amerika atau sekutunya. Dengan harapan jika batas harga berhasil, harga minyak dunia dan volume minyak yang diperdagangkan akan relatif stabil. Tetapi pendapatan ekspor minyak Rusia akan menurun. Jika penurunan ini cukup besar, Amerika dan sekutunya dapat mengharapkan Rusia untuk mengubah sikapnya dalam konflik dengan cara yang mereka anggap dapat diterima. Namun, harapan tersebut sepertinya tidak akan terwujud karena beberapa alasan. Amerika telah gagal meyakinkan OPEC untuk meningkatkan produksi minyak, sebagian karena kendala kapasitas di tahun-tahun mendatang. Lebih lanjut, Amerika saat ini kekurangan sarana strategis, momen unipolar, telah berlalu, untuk membujuk anggota OPEC seperti Arab Saudi untuk mengaktifkan kapasitas produksi minyak cadangan mereka yang terbatas. Sekarang, ekspor minyak Iran adalah bagian dari perdagangan dunia tetapi di luar kerangka yang disebut tatanan internasional berbasis aturan karena sanksi sepihak Amerika. Produksi minyak Venezuela juga dibatasi oleh sanksi sepihak Amerika selama bertahun-tahun. Di kedua negara, peningkatan kapasitas produksi yang nyata akan membutuhkan investasi bertahun-tahun. Selain itu, ekspor minyak mereka akan lebih mahal untuk pembeli Eropa daripada minyak Rusia karena biaya transportasi yang lebih tinggi. Inilah sebabnya mengapa ekspor minyak Rusia tidak tergantikan dalam perdagangan dunia selama bertahun-tahun yang akan datang. Mari kita juga memeriksa kemungkinan konsekuensi dari upaya Amerika dan sekutunya untuk memberlakukan pembatasan harga pada ekspor minyak Rusia. Pertama, itu akan membutuhkan kartel importir minyak Rusia yang paling aktual dan potensial. China dan India telah secara efektif mengesampingkan partisipasi dalam latihan semacam itu, menggunakan idiom yang berbeda untuk mengartikulasikan alasan mereka. China tidak mungkin menerima negosiasi yang secara strategis melemahkan Rusia karena ini akan merugikan posisi strategis China terhadap Amerika. Jika India setuju untuk bergabung dengan kartel pembeli yang diusulkan ini, setidaknya ada dua konsekuensi yang merugikan bahkan jika batas harga efektif. Hal itu bisa merusak kapasitas pertahanan India, yang secara tidak proporsional bergantung pada impor Rusia. Selain itu, dapat meningkatkan kedekatan strategis antara China dan Rusia. Kedekatan ini bisa menjadi antagonis bagi kepentingan India.
Kedekatan strategis dengan Amerika mungkin tidak mengimbanginya di masa depan. Kedua, Rusia dapat menanggapi upaya untuk memberlakukan batasan harga dengan menahan sebagian ekspor minyaknya, yang menyebabkan kenaikan harga minyak dunia. Jika harga minyak Rusia di bawah harga pasar dunia tetapi di atas batas yang diusulkan, beberapa negara akan merasa perlu mengimpor minyak Rusia. Telah dikemukakan bahwa menghentikan produksi minyak mungkin memerlukan perbaikan ketika produksi dimulai kembali. Pengeluaran ini dapat menghalangi Rusia untuk membatasi sebagian produksi minyak. Namun, ini akan benar hanya jika perbedaan antara pendapatan Rusia dari ekspor minyak, ketika menjual dengan harga menengah antara harga dunia dan harga yang dibatasi, dan biaya untuk memulai kembali sumur minyak yang tidak digunakan untuk sementara lebih rendah daripada pendapatan dari minyak yang dijual pada harga yang dibatasi. Jika harga minyak dunia naik secara memadai karena penghentian sebagian produksi minyak, akan bermanfaat bagi Rusia untuk menolak mengekspor minyak dengan harga yang dibatasi. Ketiga, negara-negara lain yang mengekspor minyak atau komoditas terkait akan memahami keberhasilan pembatasan harga sebagai strategi yang dapat digunakan Amerika dan sekutunya untuk melawan mereka jika mereka menyimpang dari tatanan internasional berbasis aturan. Oleh karena itu, mereka tidak mungkin mau bekerja sama dengan ide pembatasan harga. Selanjutnya, jika Rusia mengekspor semua minyaknya dengan harga yang dibatasi, selama itu di bawah harga minyak dunia, penyesuaian pasokan minyak terhadap permintaan hanya akan melibatkan produsen minyak non-Rusia. Meningkatnya volatilitas pendapatan negara-negara pengekspor minyak non-Rusia akan membuat mereka tidak mau bekerja sama dengan batas harga yang diusulkan. Keempat, tidak jelas bagaimana perusahaan asuransi pelayaran yang berbasis di Amerika dan sekutunya dapat memantau harga sebenarnya di mana minyak Rusia diekspor. Misalkan suatu negara mengimpor pupuk dan minyak dari Rusia. Selisih antara harga aktual minyak Rusia dengan batas harga dapat dicatat dalam dokumen sebagai bagian dari nilai transaksi ekspor pupuk. Selanjutnya, perusahaan asuransi di Rusia atau negara-negara yang mengimpor minyak darinya dapat memberikan asuransi. Seharusnya tidak terlalu rumit karena perusahaan asuransi pengiriman di Amerika atau sekutunya terutama menyediakan keahlian dan bukan sumber premi. Itu juga mungkin bahwa pedagang minyak dapat mencampur minyak dari Rusia dan sumber lain dan melabelinya sebagai non-Rusia untuk beroperasi di luar kerangka batas harga apapun. Selanjutnya, mereka dapat menggunakan transfer minyak antar kapal di tengah laut untuk menandai minyak Rusia berasal dari lokasi lain, membuat batas harga tidak berlaku untuk kargo tersebut. Kelima, secara militer tidak layak bagi angkatan bersenjata Amerika untuk menyita kapal yang membawa ekspor minyak Rusia karena akan mengundang pembalasan besar-besaran oleh angkatan bersenjata Federasi Rusia. Keenam, Rusia dapat membalas upaya untuk memberlakukan pembatasan harga pada ekspor minyaknya dengan banyak cara selain mengurangi produksi. Misalnya, bertentangan dengan laporan di media mainstream, Rusia dapat melakukan eskalasi militer di Ukraina tanpa menggunakan senjata nuklir, kimia, atau biologi. Pemerintah Federasi Rusia dapat menyimpulkan bahwa dampak negatif dari mengalahkan Ukraina secara militer dengan menggunakan kekuatan konvensional yang berlebihan, lebih kecil daripada jika ia membiarkan dirinya terikat oleh batas harga. Menolak upaya untuk menegakkan batas harga dengan menjatuhkan pengekangan relatif angkatan bersenjatanya akan menyebabkan peningkatan tajam dalam korban dan arus masuk pengungsi dari Ukraina ke Eropa dan Federasi Rusia. Yang terakhir mungkin menghitung bahwa penghentian cepat konflik bersenjata akan mengubah perhitungan, biaya manfaat, Amerika dan sekutunya, membuat batas harga yang diusulkan kehilangan tujuannya. Ketujuh, Rusia adalah eksportir komoditas primer terkemuka. Itu bisa melembagakan pembatasan ekspor selektif komoditas primer terhadap negara-negara yang berusaha untuk menegakkan batas harga. Jika pembatasan ini melibatkan biji-bijian, pupuk, dan lainnya, itu bisa sangat memperburuk krisis pangan dunia.
Batasan harga minyak yang diusulkan tampaknya tidak bermanfaat bagi mereka yang mengusulkannya. Ini kemungkinan akan menjadi kemunduran strategis bagi Amerika, yang pada prinsipnya mencerminkan fitur fundamental dari ekonomi politik internasional kontemporer. Secara strategis tidak mungkin bagi Amerika untuk berhasil bersaing secara simultan dengan China dan Rusia.